vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini dari Injil Lukas menampilkan wibawa Yesus yang mengatasi nabi dan raja. Nabi yang disebut adalah Nabi Yunus,
Raja yang disebut adalah Raja Salomo. Yesus sebagai tanda melebihi tanda Yunus, melebihi tanda Salomo. Yunus sebagai nabi yang diutus untuk mempertobatkan penduduk Niniwe, dan Raja Salomo yang menjadi tanda bagi Ratu dari Selatan atau sering disebut Ratu Sheba. Baik orang-orang Niniwe maupun Ratu Sheba adalah bukan orang-orang Yahudi, namun mereka mendapatkan tanda keselamatan dari Allah. Orang-orang Niniwe melalui Nabi Yunus, Ratu Sheba melalui Raja Salomo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini mau disampaikan kepada kita betapa Yunus sebagai nabi, Salomo sebagai raja menjadi antisipasi gambaran tentang Kristus yang datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Namun dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus sendiri lebih dari tanda Yunus, lebih dari Salomo. Apa maksudnya? Memang orang-orang Niniwe yang bukan Yahudi itu bertobat berkat pewartaan Yunus. Yesus lebih besar dari Yunus. Yunus hanya bisa mewartakan pertobatan, tetapi tidak mempunyai kuasa mengampuni dosa. Sementara Yesus mewartakan pertobatan sekaligus mempunyai kuasa mengampuni dosa. Itulah nilai lebih Yesus dibandingkan dengan Yunus. Tuhan kita Yesus Kristus menjadi tanda dan sekaligus sarana keselamatan dari Allah, bukan hanya dalam rangka mewartakan kerajaan Allah yang menuntut pertobatan, tetapi juga mempunyai kuasa mengampuni dosa. Demikian juga Yesus lebih dari Salomo. Salomo menjadi tanda yang penuh pesona, membuat Ratu dari Selatan datang menimba kebijaksanaan Raja Salomo. Yesus lebih dari Raja Salomo, karena Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya menjadi tanda kebijaksanaan bagi dunia, tetapi juga menjadi Raja yang menebus seluruh isi semesta alam ini dan umat manusia. Maka kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita mengimani bahwa Dialah Raja segala raja, Raja semesta alam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah tanda Nabi Yunus, tanda Raja Salomo dalam diri Yesus melampaui. Yesus Kristus sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah melampaui tanda Yunus, tanda Salomo. Justru karena kuasa yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengampuni dosa dan untuk menyelamatkan semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk semakin teguh di dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita,
bahkan menyelamatkan kita. Mari dengan penuh syukur, seraya mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, menyelamatkan kita. Kita juga mewartakannya, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang seturut kehendak Allah. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.